Jangan asal percaya cara pengobatan kuno. Seorang pria di Jiangsu, Cina rela memasukkan belut hidup ke dalam anusnya yang dia kira dapat menyembuhkan konstipasi. Bukan sembuh yang ia dapat, pria ini malah hampir mati karena cara yang membahayakan itu. Diberitakan oleh Sohu, pria yang tidak disebutkan namanya itu diketahui memang sering mengalami masalah konstipasi. Ia mengaku orang di sekitarnya banyak yang mengatakan kalau ada cara pengobatan kuno yang dijamin manjur, yaitu dengan memasukkan belut sawah ke dalam anus. Aduh. Diketahui dari media lokal Jiangsu, pria itu akhirnya pergi mencari belut di sungai di desa. Setelah mendapatkannya, ia pun memasukkan belut itu hidup-hidup ke dalam anusnya pada Senin 19 Juli malam. Saat itu ia pikir kalau makhluk melata itu nantinya akan keluar saat ia buang air besar. Tapi ternyata malah tidak keluar sampai keesokan harinya dan perutnya bertambah sakit. Pria itu pun mengunjungi rumah sakit rakyat Tsinghua pada 20 Juli dan segera diperiksa. Melalui hasil CT scan, dokter mendapati si belut ada di dalam rongga perut pria itu. Kemudian mereka segera melakukan operasi. Wu Duo, kepala departemen bedah gastrointestinal rumah sakit, berhasil mengeluarkan belut sawah sepanjang 20 cm. Beruntung belut itu sudah mati saat dikeluarkan. Dr. Wu mengatakan bahwa bila operasi dilakukan terlambat, rongga perut pria itu bisa mengalami infeksi. Kemudian disusul dengan kegagalan beberapa organ, lalu berakhir kematian. Seriusan? Seorang pria di Tenggara Cina yang sedang mengalami konstipasi memutuskan untuk memasukkan belut ke dalam anus untuk membantunya buang air besar. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Dia memasukkan belut ke lubang pantatnya. Ketika Mr. Liu 49 tahun dari Guangzhou mencari bantuan untuk melancarkan sistem pencernaan yang tersumbat, dokter mengatakan kepadanya dia harus menginap di rumah sakit. Tetapi, pria memutuskan untuk menanganinya sendiri. Mengandalkan metode Cina kuno untuk membersihkan saluran pipa yang tersumbat, ia mendorong belut ke dalam anus. Namun, trik ini gagal. Pada kenyataannya, hal itu membuat situasi lebih buruk dan Mr. Liu dilarikan ke rumah sakit. Dokter memeriksa daerah perut Liu dan menemukan sebuah lubang di dalam duodenumnya. Lalu mereka terkejut menemukan belut di dalam ususnya. Untungnya, para dokter mampu mengangkat belut rawa Asia yang telah mati pada titik ini. Mereka juga menemukan tubuh Liu menimbun banyak kotoran. Ahli bedah berkata Mr. Liu awalnya tidak menjelaskan apa yang menyebabkan rasa sakit di perut. Namun, setelah mereka menemukan belut, Liu dengan malu-malu mengatakan belut masuk secara tak sengaja saat ia buang kotoran. Setelah operasi, Liu mengaku ke dokter bahwa dia memasukkan makhluk licin ke dalam anus dalam upaya mengobati sembelitnya. Dia kini mulai pulih di rumah sakit. Gadis dengan kanker tai lalat, wajahnya diimplan 4 balon. Wajah gadis asal Cina bernama Xiaoyan memiliki 4 balon yang diimplan di bawah kulit wajahnya untuk selamatkan nyawanya dari kanker ganas. Gadis 23 tahun ini diketahui menderita congenital melanotic nevus pada wajahnya yang berupa tahi lalat. Xiaoyan sudah memiliki tahi lalat ini sejak ia kecil, tapi ia menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Namun seiring beranjak dewasa, banyak orang yang mengejeknya sampai ibunya memohon untuk berhenti mengoloknya. Selain itu, ternyata tahi lalat itu membesar dan diketahui kanker ganas. Untuk menyelamatkan nyawanya, dokter menyarankan Xiaoyan untuk menjalani perawatan aneh dengan tujuan menumbuhkan jaringan baru dan membuatkan Xiaoyan wajah baru. Dokter memasang 4 balon di bawah kulit 4 sisi wajah Xiaoyan untuk meregangkan kulit wajahnya sebelum ia mendapatkan wajah baru. Kita doakan semoga pengobatan Xiaoyan berhasil. Sakit gigi bukannya ke dokter, malah pakai minyak krem. Semua orang mungkin pernah mengalami sakit gigi. Ada yang memilih mengobati sakit gigi mereka dengan cara alami, tapi tentu cara yang terbaik adalah pergi ke dokter gigi. Seorang dokter gigi bernama Happy Wee membagikan kasus sakit gigi yang cukup parah yang dialami oleh seorang pasien di Malaysia. Seorang pria mengalami sakit gigi lalu memiliki ide aneh untuk mengobati sakit giginya ini. Ia menggunakan minyak krem motor. Namun tentu saja cara ini tidak berhasil, malah sakitnya makin parah. Ia masih mengoleskan minyak krem ke area sakit giginya, tapi pipi kirinya mulai membengkak, masih tidak mau ke dokter gigi. Pria ini malah pergi ke dokter umum dan akhirnya diberikan beberapa antibiotik dan obat pengurang rasa sakit. Namun setelah seminggu, sakitnya tak kunjung sembuh dan wajahnya semakin membengkak. Akhirnya ia pergi ke dokter gigi, namun di sana ia malah disarankan untuk pergi ke rumah sakit Raja Perempuan Zainab II karena kondisinya sudah terlalu parah. Mereka harus mencabut giginya yang bermasalah dan telah dipenuhi nanah.
Pria ini pun didiagnosa dengan septic encephalopathy dan langsung dibawa ke ICU ketika makin banyak nanah yang keluar. Seminggu setelah dalam perawatan di ICU, kondisinya semakin membaik. Dengan persetujuan pasien, dokter ini membagikan foto-foto pria tersebut agar lebih banyak orang yang sadar dan tidak mencoba pengobatan yang aneh-aneh, apalagi yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Kentang goreng McD tumbuhkan rambut pada tikus botak. Periset Yokohama National University berhasil menumbuhkan rambut tikus botak dengan menggunakan bahan aditif yang ditemukan dalam kentang goreng McDonald. Penelitian ini menggunakan dimetil polisiloxane, aditif anti buih yang digunakan kentang goreng McDonald. Ilmuwan menggunakan bahan kimia tersebut untuk menghasilkan 5.000 kuman folikel rambut atau HFG. Zat ini dilaporkan sangat penting dalam mengobati kerontokan rambut. Periset menggunakan ini sebagai dasar dari bejana kultur bahan lainnya. Ketika diterapkan pada tikus botak melalui microwell array chip, mereka menemukan bahwa rambut hitam pada tikus telah tumbuh dalam beberapa hari. Penelitian ini bisa membantu memacu kemajuan baru dalam perawatan rambut rontok. Pasien kanker di Korea Selatan berburu obat anti parasit untuk anjing karena percaya bisa menyembuhkan penyakitnya. Semua berawal dari sebuah video viral di YouTube yang mengklaim bahwa cacing anjing telah menyembuhkan seorang pasien kanker stadium terminal di Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara dengan Kocho 5 News, Joe Tippens mengklaim bahwa kalau dalam waktu 3 bulan setelah minum obat, kankernya hilang. Dilaporkan South China Morning Post, ia mengaku mendapatkan informasi tersebut online dari seorang ahli bedah hewan di Amerika Serikat. Meskipun pemerintah telah memberikan peringatan berulang kali mengenai efek samping yang ditakuti, pasien yang menggunakan fenbendazole kian bertambah. Obat fenbendazole diperuntukkan untuk membersihkan serangga usus pada anjing dan kucing. Fenomena ini membuat dokter dan otoritas kesehatan di Korea Selatan menggelengkan kepala tidak habis pikir. Belasan pasien kanker stadium lanjut bahkan mengunggah video mereka mengkonsumsi obat tersebut dan mengupdate perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. Stephen Prescott, Kepala Oklahoma Medical Research Foundation, mengatakan awalnya ia skeptis dengan kasus macam ini, namun ia juga tidak bisa menolak begitu saja potensi obat anti parasit. Prescott mengatakan banyak ilmuwan yang telah melakukan penelitian terkait ini. Ia juga berencana akan bekerja dengan Tippens untuk mengorganisir studi kasus. Namun masih belum jelas apakah obat anjing yang menjadi penyembuh kanker karena Tippens mengaku telah meminum obat anjing bersama dengan suplemen vitamin E, cannabidiol, dan obat penangkal kanker eksperimental. Dari 1.100 pasien, Tippens menjadi satu-satunya yang terbebas dari kanker dalam uji klinis. Tippens percaya obat cacing anjinglah yang menyelamatkannya dan berencana untuk terus mengkonsumsinya selama sisa hidupnya. Salah satu pengikut Tippens adalah seorang komedian dan penyanyi Korea Selatan Kim Chul-min yang menderita kanker stadium 4. Lewat Facebooknya, ia mengatakan bahwa hasil tes darahnya membaik setelah ia mulai mengkonsumsi fenbendazole pada awal Oktober. Beberapa apotek melaporkan bahwa persediaan obat-obatan anjing turun setelah klaim ini menjadi viral. Namun Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan mengatakan bahwa dosis tinggi obat yang diberikan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan serius pada darah, saraf, dan hati. Asosiasi Medis Korea juga tidak menganjurkan penggunaan obat cacing anjing pada manusia karena belum ada uji klinisnya.